Bab 993. Dengan maksud penuh menjemputmu pulang ke keluarga Clark. Walau menghadapi situasi ini, Tetua Yunus dan yang lain memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang klan Clark Gandala. Sudah arogan dari dalam tulang. Siapa yang berani menangkap mereka? Cari mati. Tidak peduli siapa kalian. Tangkap. Dengan satu perintah, para petarung dari Batalion Satoliar dan pasukan Ametis segera menyerang. Meskipun Tetua Yunus dan yang lainnya juga master, mereka tidak dapat bertahan melawan banyak orang. Dengan cepat, mereka semua ditundukkan ke tanah. Aku adalah Yunus Clark, pelayan pribadi Logan Clark, pewaris keluarga Clark Gandala. Beraninya kamu menangkapku. Apa kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan besar? Cepat lepaskan aku. Atau kamu tidak akan tahu bagaimana nasib kalian akan berakhir. Tetua Yunus mencoba menggunakan identitasnya untuk menakuti mereka. Bang, jawabannya adalah sebuah tendangan keras di wajahnya. Aku tidak peduli kamu dari keluarga Clark mana. Pasukan Ametis dan Batalion Satoliar menerima perintah untuk melindungi Kunlun. Tidak akan peduli dari mana musuh berasal. Apalagi mereka yang ingin membunuh Kunlun. Siapa kalian sebenarnya? Yunus Clark tidak habis pikir. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Nathan? Segera, mereka dibawa ke gudang tua. Yunus Clark melihat master yang dia utus semuanya terikat di sini. Semuanya dengan muka lebam dan bengkak. Rupanya mereka semua tertangkap. Siapa orang ini sebenarnya? Yunus Clark mengamati. Orang-orang ini terlatih dan berseragam. Apa ini adalah? Dia memikirkan satu kemungkinan. Ketakutan hingga berkeringat dingin. Pada saat ini, pintu gudang didorong terbuka dan sebuah bayangan masuk. Mengapa Yunus Clark merasa sedikit familiar? Ketika dia semakin dekat, Yunus Clark ketakutan hampir kehilangan jiwanya. Ternyata Nathan Clark. Apa semua ini dia yang melakukannya? Tidak masuk akal. Kamu. Tetua Yunus terdiam karena terkejut. Kamu penasaran dengan identitasku? Hehe, mereka semua adalah bawahanku. 100 besar keluarga konglomerat Eletas yang menghentikanmu di sore hari semuanya juga orang-orangku. Selain itu, kamu mengumpulkan 500 master di web gelap yang tiba-tiba menghilang. Itu juga perbuatanku. Mendengar Nathan selesai mengucapkan kata-kata ini, Tetua Yunus merasa seperti petir di siang bolong. Bagaimana, anak haram? Ini bisa begitu menakutkan. Sejauh mana dia sudah berkembang. Benar juga, bagaimanapun dia anak haram. Tapi setengah dari darah bangsawan keluarga Clark selalu mengalir di tubuhnya. Orang seperti itu apa prestasinya akan rendah. Tuan muda Nathan sungguh sangat hebat. Tidak ada satupun dari kami berpikir kamu bisa mempunyai prestasi seperti ini. Sebagai seorang pelayan, aku sangat senang. Tetua Yunus tiba-tiba mengubah nada suaranya. Ya, Tuan muda Nathan memiliki prestasi seperti ini. Kami para pelayan merasa sangat bahagia. Kami sudah tidak sabar untuk segera memberi tahu Tuan muda Logan dan kepala keluarga Katon Clark berita ini. Para pelayan lainnya juga berbicara. Senyum Nathan semakin dalam. Oh, apa maksudmu? Dia tidak tahu apa maksud orang-orang ini. Tetua Yunus segera menjelaskan. Tuan muda Nathan, mohon dengarkan penjelasanku. Keluarga Clark telah menyerangmu karena tidak memahamimu. Hanya berpikir kamu orang biasa yang tidak punya apa-apa. Orang seperti itu tentu keluarga Clark tidak akan menyukainya. Tapi tidak diduga, Tuan muda Nathan memberi kami kejutan besar. Dengan kemampuanmu saat ini, bahkan jenius di keluarga Clark belum tentu bisa menandingimu. Jika aku menyampaikan berita ini kepada Tuan muda Logan dan kepala keluarga Katon, dengan penghormatan tertinggi keluarga Clark mereka pasti menjemputmu pulang ke keluarga Clark. Menjemputku pulang ke keluarga Clark. Apa mereka layak? Keluarga Clark yang kecil apa memenuhi syarat? Bab 994. Siapa yang bisa menolak godaan semacam ini? Kata-kata itu sangat mengejutkan. Begitu Nathan mengatakan ini, Tetua Yunus tercengang. Keluarga Clark yang kecil. Di Neslandia, ada orang yang tidak menganggap keluarga Clark Gandala? Sungguh arogan, bukan? Tetua Yunus mau tidak mau berkata, Tuan muda Nathan, aku akui Anda punya kekuatan, bahkan bisa menangkap kami, memang jenius di antara para jenius. Tetapi Anda tidak boleh meremehkan keluarga Clark.
Kekuatan keluarga Clark berada di luar imajinasimu. Selain itu, di antara generasi muda klan Clark, yang lebih kuat dari Tuan Muda Nathan tidak terhitung oleh jari. Misalnya, adik laki-lakimu, Tuan Muda Cassius Clark, saat ini lebih kuat darimu dalam segala aspek. Tuan Muda Nathan harus mengerti satu hal, di atas langit masih ada langit. Yang lain ikut menambahkan, ya. Tuan Muda Nathan harus rendah hati, baru bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, jika kamu kembali pada keluarga Clark, dengan pelatihan dalam sumber daya keluarga Clark yang lengkap dan koneksi yang besar, aku percaya Tuan Muda Nathan akan puluhan kali lebih kuat dari sekarang. Nathan memelototi semua orang dan berkata, omong kosong. Di atas langit masih ada langit? Ucapan ini seharusnya kamu katakan kepada keluarga Clark. Lebih kuat dariku? Lucu. Jangankan generasi muda dari keluarga Clark, seluruh keluarga Clark tidak ada yang lebih kuat dariku. Nathan menegakkan tubuhnya, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Saudara-saudara dari Batalion Satoliar dan pasukan Amethyst mulai kagum dan hormat. Ini adalah dewa perang. Lebih kuat darinya? Apa itu mungkin? Butuh ribuan tahun bagi Neslandia untuk menghasilkan satu dewa perang seperti dia. Satu-satunya dewa perang bintang 5 dengan gelar Kunlun. Dia mengatakan generasi muda klan Clark, yang lebih kuat dari dia lebih dari 10 jari. Omong kosong apa ini? Tetua Yunus tampak terkejut. Dia merasa linglung ketika merasakan aura di tubuh Nathan yang memandang rendah dunia. Seolah-olah apa yang dia katakan itu benar. Benar, Tuan Muda Nathan cukup kuat. Tuan Muda Nathan, tolong lepaskan kami. Kami akan pulang ke keluarga Clark memberitahu mereka berita tentangmu, dengan cepat kami akan datang menjemputmu. Kata Tetua Yunus. Yang lain membelalakan mata dan menatap Nathan dengan penuh harap. Tidak jadi membunuhku? Akhirnya menjemputku pulang. Nathan tertawa. Dengan pencapaianmu Tuan Muda Nathan saat ini, klan Clark sangat berharap menggunakanmu kembali, bagaimana mungkin mereka membunuhmu? Tetua Yunus tertawa. Bagaimana dengan ibuku? Nona Wilson adalah ibumu, statusnya tentu saja mulia. Tetapi Tuan Muda Logan telah menikah dengan istrinya, posisi Nona Wilson sedikit sulit. Tetapi jika kita mencoba membujuk kakek, mungkin dia bisa memasuki gerbang keluarga Clark. Selama kamu bersedia pulang ke keluarga Clark, kesempatan ini akan sangat besar. Akan memperbaiki nama Nona Claudia Wilson lebih cepat. Tetua Yunus dengan cepat berkata. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak godaan ini. Begitu Nathan menyetujuinya, dia akan menjadi tuan muda dari keluarga kerajaan Neslandia, tuan muda Clark pemimpin semua klan. Siapa yang bisa menolak godaan semacam ini? Terlebih lagi, mereka dapat memperbaiki nama Claudia Wilson dan membiarkannya melangkah ke pintu keluarga Clark. Tuan Muda Nathan, cepat lepaskan kami. Bukankah Nona Claudia selalu bermimpi diakui oleh keluarga Clark? Bukankah dia ingin menikahi Tuan Muda Logan? Selama kita kembali, masalah ini pasti akan diselesaikan. Kehormatan ibu bergantung status anak. Dengan prestasimu, impian Nona Claudia akan menjadi kenyataan. Semua orang menggunakan nama Claudia mendesak Nathan untuk melepaskan mereka. Melihat bahwa Nathan tidak menanggapi, Tetua Yunus melanjutkan, Tuan Muda Nathan, kamu juga tidak ingin menyandang nama anak haram seumur hidup, bukan? Asalkan kamu bersedia, aku bisa menjadikanmu tuan muda yang mulia dari keluarga Clark. Bersambung.